Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, hari ini kami akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau. Adapun anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri Ahmad Rasoki Lubis, ada Sofi Rizky Akbar, ada Muhammad Siddiq Jailani Zidan, ada Rama Hafid, dan Salsabila Fariski. Oke. Materi pertama itu subbab mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau tahun 2005 sampai tahun 2025. Jadi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPDI Provinsi Riau tahun 2005 sampai 2025 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. RPJPD dalam hal ini diselaraskan dengan periode dan arah kebijakan RPJPN dengan periode 2025. Visi pembangunan Provinsi Riau yang dijadikan acuan dalam RPJPD Provinsi Riau tahun 2005 sampai 2025 menurut Perda nomor 9 tahun 2009 dinyatakan yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Kemudian visi jangka panjang pembangunan Riau 2025 dirumuskan sebagai berikut, yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2025. Next. Selanjutnya ada arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Yang pertama itu ada tahap 5 tahun ke-1 yaitu tahun 2005 sampai 2009. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJPM ke-1 ini diarahkan untuk menata kembali dan membangun Provinsi Riau di segala bidang berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, kesejahteraan masyarakat Riau yang meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ini ditandai oleh rendahnya frekuensi dan intensitas kejadian konflik berlatar belakang suku, agama, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Riau. Nah, kemudian meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh menurunnya angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur, menurunnya bagian penduduk miskin, meningkatnya IPM, meningkatnya tingkat partisipasi aktif, angkatan kerja, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau. Kemudian yang tahap 5 tahun kedua yaitu tahun 2010 sampai 2014, ini berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM ke-1 tadi, RPJM kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali segala bidang dengan menekankan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kegiatan perekonomian di Provinsi Riau berlandaskan nilai dan budaya Melayu yang agamis. Nah, pemantapan penataan kembali seluruh aspek pembangunan diwujudkan melalui terbangunnya ruh kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu secara lebih mantap. Kemudian kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas ditujukan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan setengah menganggur, penurunan bagian penduduk miskin, peningkatan IPM, dan lainnya. Lalu pembangunan ekonomi akan didukung oleh pembangunan sektor-sektor unggulan yang selama ini telah berkembang, yaitu antara lain CPO, pulp and paper, kram rubber, dan minyak kelapa. Next. Nah, berlandaskan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian PJM ke-1 dan PJM ke-2 tadi, serta hasil-hasil kajian terkait pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa beberapa sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang menjadi fokus pada 2 tahap 5 tahun tersebut belum terlaksana sesuai dengan arahan pentahapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan skenario arah pembangunan sesuai dengan cita-cita jangka panjang Provinsi Riau, maka arah kebijakan prioritas pada RPJM ketiga dan keempat perlu disusun kembali agar dapat mendekati sasaran-sasaran yang telah ditetapkan hingga akhir periode pembangunan jangka panjang tahun 2025. Nah, berdasarkan telah evaluasi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, beberapa hal yang disimpulkan tentang capaian pembangunan jangka panjang Provinsi Riau adalah yang pertama, mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian belum menunjukkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua, pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian di Provinsi Riau juga belum banyak berkembang. Hal ini ditandai oleh belum berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi dan belum tumbuhnya pusat-pusat aglomerasi yang berbasis potensi dan masyarakat lokal. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan di Riau saat ini belum didukung kapasitas aparatur yang handal dan sistem informasi pembangunan. Yang keempat, program dan kegiatan pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan pada pembangunan 2 periode 5 tahunan yang lalu masih lebih didominasi oleh kegiatan pelaksanaan event dan seremoni budaya yang belum mampu mendukung pengembangan industri pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Next, berdasarkan hasil telaah tadi dan capaian pembangunan jangka panjang Riau yang disebutkan tadi, maka RPJMD tahap ketiga, yaitu tahun 2015 sampai 2019, ditujukan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan dengan lebih meningkatkan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan penekanan kebijakan umum pembangunan pada hal-hal berikut. Ini yang pertama, sasaran pokoknya terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama, tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional. Yang kedua, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian jangka panjang pada sektor non-migas. Yang ketiga, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Yang keempat, terbangunnya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi budaya Melayu. Nah, untuk mencapai sasaran pokok ini, setelah memperhatikan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap tiga ini, yakni yang pertama, memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Yang kedua, memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pembangunan nilai dan budaya Melayu yang agamis. Yang keempat, memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi. Yang kelima, memantapkan pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang keempat ada tahap 5 tahun keempat. Ini nanti akan lebih dijelaskan secara detail oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Berikutnya ada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2024. Strategi dan arah kebijakan. Jadi strategi itu adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Kalau arah kebijakan sendiri itu adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Nah, sasaran dan target pembangunan ini sebenarnya telah ditetapkan juga sebagai menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai target selanjutnya. Nah, targetnya itu yaitu target sasaran pembangunan yang dimaksud. Maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Next. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2024. Nah, jadi ada 5 misi yang ada di strategi dan arah kebijakannya. Misi yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Misi yang kedua yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Misi yang ketiga yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Yang keempat itu mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Yang kelima itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Nah, kebijakan khusus daerah. Sebenarnya dalam pencapaian visi misi kepala daerah itu dibutuhkan pembangunan antar wilayah yang merata dan keikutsertaan stakeholder lainnya. Next. Nah, sumber pembiayaan wilayah. Yang pertama itu ada pengelolaan BUMD. Nah, pengelolaan BUMD ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba atau keuntungan. Terus yang kedua itu ada kerjasama pembangunan daerah. Dalam pemenuhan kebutuhannya, pembangunan di semua bidang, pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan kerjasama baik antar pemerintah maupun dengan swasta. Terus yang ketiga ada kebijakan khusus daerah lainnya. Nah, dalam rangka mendukung kebijakan nasional tertuang dalam rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020 sampai 2024 terhadap agenda pembangunan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, pengembangan wilayah untuk pemerataan, terus infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Next. Program pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Riau akan dijabarkan dalam program. Nah, program ini sendiri adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Next.
Rumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 dapat dikelompokkan dalam 5 permasalahan, yaitu pertama ada industri, di mana belum berkembangnya industri hilir dan stagnasi pengembangan kawasan industri dan investasi berfluktuasi. Yang kedua yaitu pertanian, di mana rendahnya produktivitas sektor pertanian dan belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal. Yang ketiga yaitu pariwisata, di mana pelestarian budaya Melayu belum optimal dan karya seni budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih rendah. Yang keempat yaitu infrastruktur, di mana kerusakan jalan dan sistem transportasi belum berkembang, serta pelayanan pelabuhan belum optimal, dan terbatasnya akses bersih dan air minum, serta pengelolaan sampah dan air limbah belum baik. Yang kelima yaitu ada sumber daya manusia, di mana akses pelayanan pendidikan masih rendahnya dan rasio ketersediaan sekolah belum memenuhi standar. Guru belum berkualifikasi S1 atau D4, dan penyandang disabilitas belum atau tidak bersekolah, serta masih rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan. Prevalensi balita gizi buruk masih tinggi, dan meningkatnya kasus penyakit menular. Next. Selanjutnya itu ada prioritas pembangunan terdiri dari arah kebijakan, program prioritas, kegiatan strategis yang mendukung langsung pencapaian kinerja, serta sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu ada prioritas industri, di mana arah kebijakannya itu diharapkan akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 2,93% sampai 3,2%. Gini rasio 0,284 dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,96%. Dengan 3 arah kebijakan, yang pertama meningkatkan produksi hasil industri, yang kedua memperbaiki iklim dan promosi investasi, dan yang terakhir dukungan infrastruktur. Selanjutnya itu ada program prioritas. Terdapat 5 program prioritas, yaitu pertama program penumbuhan dan pengembangan industri, yang kedua program kerjasama, fasilitasi, dan pengembangan perwilayahan industri, yang ketiga program peningkatan investasi, yang keempat program penyelenggaraan perizinan, dan yang terakhir program preservasi jalan dan jembatan. Selanjutnya itu ada kegiatan strategis. Terdapat 7 kegiatan strategis industri. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan pengembangan UPT industri logam, yang kedua peningkatan kapasitas dan pengembangan UPT industri pangan olahan dan kemasan, yang ketiga pengembangan daerah baru wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Yang keempat, akses permodalan bagi KUMKM untuk penguatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, pengembangan One Village One Product di Provinsi Riau. Yang keenam, pembinaan dan pengendalian penanaman modal dalam negeri Provinsi Riau. Dan yang terakhir, penerapan dan pengendalian manajemen mutu pelayanan. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran yang akan tercapai program prioritas industri yang pertama, presentasi pertumbuhan nilai output industri sebesar 10,94%. Yang kedua, kawasan industri yang beroperasi satu kawasan industri, di mana di dalam kebijakan nasional yang telah ditetapkan, kawasan industri Tanjung Buton, kawasan industri Tenayan, dan PKSN Bengkalis menjadi bagian program strategis nasional. Yang ketiga, jumlah nilai investasi PMA atau PMDN 24,8 triliun. Pada tahun 2019, realisasi sudah melebihi target 2021 dengan nilai 40,77 triliun. Selanjutnya yaitu ada prioritas pertanian, di mana arah kebijakannya itu indikator capaian kinerjanya adalah skor indeks ketahanan pangan 54 dan luas lahan pertanian terairi irigasi 26,3%. Adapun arah kebijakannya adalah yang pertama meningkatkan produksi pertanian, yang kedua menjamin distribusi keamanan dan kualitas bahan pangan, yang ketiga dukungan irigasi. Selanjutnya yaitu ada program prioritas. Terdapat beberapa program prioritas. Yang pertama, program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian. Yang kedua, program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan. Yang ketiga, program peningkatan produksi hasil peternakan. Yang keempat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Dan yang terakhir, program pengembangan budidaya perikanan. Selanjutnya itu ada kegiatan strategis. Terdapat beberapa kegiatan strategis dalam pertanian. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan irigasi tersier. Yang kedua, peningkatan ekstensifikasi padi dan jagung. Yang ketiga, pengembangan perbenihan tanaman pangan hortikultura. Yang keempat, pengembangan sumber air pertanian melalui irigasi perpompaan. Dan yang terakhir, peremajaan kebun kelapa rakyat. Terakhir ada sasaran, di mana sasaran yang dicapai melalui kegiatan strategis ini telah dirumuskan. Yang pertama, produksi pertanian sebanyak 492.472,92 ton. Yang kedua, produksi perkebunan sebanyak 884.793,60 ton. Dan yang terakhir, jumlah populasi ternak sebanyak 519.341 ekor. Dan yang terakhir, produksi perikanan sebanyak 276.536,31 ton. Next. Selanjutnya yaitu ada prioritas pariwisata, di mana pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan jumlah kurang lebih sebanyak
200.319 orang. Pengeluaran wisatawan mancanegara tersebut sebesar 2.058,26 miliar dan peningkatan pemajuan budaya Melayu Riau sebesar 18,18%. Prioritas pariwisata didukung dengan 4 arah kebijakan, yaitu pertama, meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Yang ketiga, meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata dan mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu. Selanjutnya ada program prioritas. Terdapat beberapa program prioritas. Pertama, ada program pengelolaan dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua, program pengembangan destinasi pariwisata. Dan yang ketiga, program pembangunan jalan dan jembatan. Selanjutnya itu ada kegiatan strategis. Terdapat beberapa kegiatan strategis dalam pariwisata ini. Yang pertama, pengembangan cagar budaya. Yang kedua, perhelatan Tamadun Melayu. Yang ketiga, ada pembinaan nilai-nilai budaya Melayu se-Provinsi Riau. Selanjutnya sasaran, yaitu melalui arah kebijakan dan program prioritas, serta kegiatan strategis tersebut diharapkan akan mencapai sasaran pemajuan objek budaya sebesar 25% dan kawasan strategis pariwisata sejumlah 3 lokasi. Next, selanjutnya yaitu prioritas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, di mana arah kebijakannya yaitu prioritas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan untuk pencapaian persentase peningkatan pergerakan orang atau barang sebesar 0,63%, layanan air minum sebesar 73,44%, rasio elektrifikasi 94, dan nilai IKLH 68 memiliki 3 arah kebijakan, yaitu pertama, memantapkan jalan dan jembatan, yang kedua, meningkatkan infrastruktur, kawasan permukiman kumuh, dan yang terakhir, meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi atau banjir. Selanjutnya ada program prioritas. Terdapat beberapa program prioritas. Yang pertama, program pembangunan jalan dan jembatan, yang kedua, program preservasi jalan dan jembatan, dan yang ketiga, program penataan dan peningkatan kualitas pemukiman dan kawasan permukiman. Selanjutnya ada kegiatan strategis. Pencapaian target sasaran akan didukung melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah dirumuskan. Yang pertama, pembangunan jalan provinsi wilayah 1. Yang kedua, pembangunan jalan provinsi wilayah 2. Yang ketiga, preversi jalan provinsi wilayah 1. Dan preversi jalan provinsi wilayah 2. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama yaitu persentase pemantapan ruas jalan provinsi 65,30%. Yang kedua, presentasi peningkatan layanan air minum sebesar 87,78%. Yang ketiga, jumlah RTS yang teraliri listrik sebesar 6.000 RTS. Dan yang terakhir, jumlah pelabuhan yang dipelihara adalah 6 pelabuhan. Selanjutnya ada prioritas pengembangan SDM yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing. Di mana arah kebijakannya yaitu ditujukan untuk pencapaian nilai IPM sebesar 73,13, rata-rata lama sekolah sebesar 9,4 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,74 tahun, dan angka harapan hidup sebesar 71,61 tahun. Arah kebijakan prioritas pengembangan SDM yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing adalah yang pertama, meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, yang kedua, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada program prioritas. Yang pertama yaitu program penyelenggaraan pendidikan menengah, yang kedua program bantuan operasional sekolah, yang ketiga program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada kegiatan strategis. Yang pertama yaitu revitalisasi SMA wilayah 2, 3, dan 4, yang kedua rehabilitasi SMA wilayah 1, 2, 3, 4, dan Kota Pekanbaru, dan yang ketiga pembangunan USB SMA wilayah 3 dan 4. Selanjutnya yaitu sasaran. Melalui arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan strategis tersebut, diharapkan akan mencapai sasaran yang ditargetkan, yaitu pertama, APK SMA sederajat sebesar 85,56%, dan yang kedua, APM SMA sederajat sebesar 69,32%. Next. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun 2021. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD di Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah 9,68 triliun, naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan, yaitu 9,132 triliun. Selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD adalah di penanganan COVID-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam. Pemkot akan mendorong kegiatan belanja fokus terhadap percepatan pemulihan ekonomi kerakyatan sesuai instruksi pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan mengapresiasi capaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Provinsi Riau. Mendagri mengatakan Riau dinilai berhasil merealisasi APBD tahun 2021 baik dari segi pendapatan maupun belanja secara optimal.
Realisasi pendapatan APBD tahun 2021 Provinsi Riau sebesar 102,18% merujuk data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri 18 Januari 2022. Dengan torehan tersebut, Riau masuk dalam 4 besar provinsi dengan realisasi pendapatan APBD tahun 2021 tertinggi se-Indonesia. Sedangkan dalam realisasi belanja APBD tahun 2021, Riau mencatat angka sebesar 91,93%. Capaian itu menempatkan Riau berada di urutan 10 sebagai provinsi dengan realisasi APBD tahun 2001 tertinggi di Indonesia. Torehan Provinsi Riau itu perlu mendapatkan apresiasi karena dalam situasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi menjadi suatu hal yang menantang. Oleh sebab itu, capaian tersebut merupakan hasil yang sangat luar biasa. Mendagri juga memuji capaian 2 kabupaten di Provinsi Riau karena realisasi APBD-nya yang gemilang. Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Bengkalis merealisasi pendapatan APBD tahun 2021 sebesar 120,68% berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Angka tersebut menempatkan Bengkalis pada urutan teratas realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2021 untuk tingkat kabupaten se-Indonesia. Sementara Kabupaten Siak merujuk pada data yang sama merealisasikan pendapatan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 107,82%. Hal ini membuat Kabupaten Siak menduduki posisi kelima kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2021 tertinggi se-Indonesia. Ya, selanjutnya ada efektivitas program peningkatan kesempatan kerja dalam pencapaian Sustainable Development Goals di Provinsi Riau. Sebelum masuk ke SDGs di Provinsi Riau, ada baiknya kita memahami konsep dari berkelanjutan itu sendiri. Sustainable Development Goals merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global Millennium Development Goals yang telah berakhir pada tahun 2015. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan SDGs, sehingga dibutuhkan pemahaman, kesadaran, keterlibatan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi dari seluruh pihak. Untuk memahami konsep berkelanjutan ini, sebenarnya bisa dibagi jadi 2 dimensi. Dimensi pertama adalah waktu. Jelas karena waktu itu nggak lain dan nggak bukan adalah keberlanjutan yang menyangkut apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dimensi yang kedua yaitu ekonomi dan sumber daya alam. Karena antara sistem ekonomi dan sumber daya alam itu saling berkaitan. Ini adalah tujuan-tujuan SDGs. Pembangunan berkelanjutan ini memiliki agenda pencapaian dunia untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Nih, tujuan yang pertama itu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan yang untuk mencapai tujuan. Nah, dari 17 tujuan tersebut itu dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama itu pilar sosial, yaitu yang meliputi tujuan pertama, tujuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pilar yang kedua itu pilar pembangunan ekonomi, yang meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17. Pilar yang kedua itu meliputi pilar yang ketiga itu pilar pembangunan lingkungan, yaitu meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Pilar yang keempat yaitu pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi tujuan ke-16. Baru kita masuk ke SDGs di Provinsi Riau. Melalui Badan Ketahanan Pangan, Riau mendukung pencapaian dan target yang dikeluarkan oleh PBB melalui SDGs, yaitu mewujudkan kondisi ketahanan pangan produk Riau sampai pada tingkat rumah tangga dengan memperhatikan aspek 3B, beragam, bergizi, berimbang, jaminan mutu, dan keamanan pangan, serta terjangkau akan daya beli masyarakat. Namun sebelum adanya SDGs, pemerintah Riau telah berupaya meningkatkan ketahanan pangan, yaitu beras, dengan cara mengimpor beras dari daerah tetangga, kayak Sumatera Barat, Palembang, Sumatera Utara, sebanyak 751.000 ton dan produksi padi lokal 247.000 ton. Terkait dengan kondisi sebelumnya, pemerintah Riau mengambil program pembangunan pertanian, terutama tanaman padi. Nah, dari itu dibuatlah kebijakan khusus berupa kebijakan operasi pangan Riau Makmur atau kita sebut OPRM.
yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan serta menanggulangi kemiskinan menuju masyarakat tani sejahtera dengan strategi produksi tanam pangan berupa penguatan kelembagaan yang pertama. Terus yang kedua pengamanan produksi, yang ketiga perluasan areal, dan yang keempat peningkatan produktivitas yang dimulai sejak tahun 2009 sampai tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, program OPRM ini memiliki banyak kendala. Hanya dikarenakan program OPRM tersebut lebih banyak menyentuh aspek perluasan areal dan hanya sedikit menyentuh aspek ekonomi. Peningkatan areal tanam menghadapi kendala persaingan tanah dengan komoditi lain yang lebih menguntungkan petani, seperti persaingan dengan tanaman kelapa sawit. Hal ini telah memicu terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar di daerah Riau. Program OPRM telah berakhir pada tahun 2014, namun pemerintah Provinsi Riau belum cukup bisa memecahkan permasalahan yang ada. Dilanjutkan pada tahun berikutnya melalui program SDGs yang telah disaring dan dimasukkan ke dalam RPJMD. Nah, selanjutnya ada program dan kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan RPJMD, yaitu yang pertama ada Desa Mandiri Benih, yang merupakan program pemerintah pusat guna meningkatkan produksi beras. Program ini dilakukan oleh Riau dalam memenuhi kebutuhan beras yang tinggi, tetapi produksi beras hanya mencapai setengah dari konsumsi. Dengan adanya program Mandiri Benih, petani kecil bisa dengan mudah mendapatkan benih dengan harga yang terjangkau atau bahkan membuat bibit sendiri. Yang kedua, program cetak sawah guna memperluas lahan panen sehingga produksi bisa ditingkatkan. Program ini ditujukan untuk mengurangi aktivitas pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian seperti sawit. Nah, yang ketiga, yaitu meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk peningkatan konsumsi ikan, telur, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah dengan slogan gemar makan ikan dan telur, senang makan sayur dan buah, serta suka makan sagu dan umbi-umbian. Gerakan ini dilakukan secara terpadu, kerjasama yang efektif dengan TPPKK baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa. Yang keempat, menghadapi tingginya konsumsi akan beras, Riau menciptakan program inovasi untuk mengolah makanan alternatif selain beras, yaitu sagu. Program ini dijadikan kompetisi terbuka bagi seluruh masyarakat Riau yang bisa mengolah makanan pokok mengganti beras, yang diharapkan masyarakat Riau bisa menggunakan sagu sebagai makanan pokok utama pengganti beras. Terdapat beberapa tantangan dalam penyusunan RAD TPB SDGs Riau, antara lain penentuan target capaian masing-masing indikator SDGs karena data belum atau tidak tersedia, program dan kegiatan pada OPD yang belum atau tidak support terhadap indikator SDGs, justifikasi penentuan program dan kegiatan paling support terhadap indikator SDGs, justifikasi penentuan pagu program dan kegiatan yang mendukung lebih dari satu indikator, belum lengkapnya dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten, dan adanya mutasi penanggung jawab kegiatan SDGs di tingkat kabupaten. Nah, menanggapi hal ini, adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, optimalisasi tim koordinasi TPB atau SDGs tingkat provinsi. Yang kedua, meningkatkan integrasi TPB atau SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah, yang meliputi 1. Mengintegrasikan target dan indikator SDGs dalam Renstra OPD. Yang kedua, mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam RKPD dan dokumen penganggaran daerah. Tindak lanjut yang ketiga yaitu menyelaraskan RAD TPB atau SDGs dengan RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD Pangan dan Gizi, RAD GRK, RAD Pengentasan Kemiskinan. Yang keempat, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan SDGs didukung dengan sumber daya yang memadai sesuai dengan kewenangan, serta didukung dengan data dan informasi yang diperlukan. Yang kelima, membangun kerjasama antar Pemda Provinsi dan antar Pemda Provinsi dengan kabupaten atau kota serta organisasi non-pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan RAD TPB atau SDGs. Yang keenam, meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pencapaian target dan indikator TPB atau SDGs di daerah. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi atau diseminasi, komunikasi, dan advokasi pelaksanaan TPB atau SDGs kepada seluruh masyarakat. Yang kedelapan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB atau SDGs. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan ya. Thank you. Thank you.